Ada masa dalam sejarah ketika kekuasaan tidak lagi ditentukan oleh seberapa tajam pedang, melainkan oleh seberapa adil hukum ditegakkan. Ketika kerajaan-kerajaan besar runtuh karena kesewenang-wenangan, satu kekaisaran justru menjulang melintasi 3 benua, bukan karena teror, tetapi karena aturan yang ditaati bahkan oleh rajanya sendiri. Inilah kisah seorang pemimpin yang tidak ingin dikenang sebagai penakluk, melainkan sebagai pembuat hukum. Namanya Sulaiman Al-Kanuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda yang sedang menyimak dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Makassar, dan seluruh penjuru Nusantara senantiasa diberi kesehatan, ketajaman berpikir, dan ketenangan hati. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, karena di channel ini kita tidak hanya membahas sejarah, kita membedah bagaimana kekuasaan bekerja, bertahan, dan runtuh. Semoga kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi cermin untuk memahami dunia hari ini. Ketika Sulaiman naik tahta pada tahun 1520, Kekaisaran Utsmani bukan kerajaan kecil yang bisa dikendalikan dengan intuisi semata. Wilayahnya membentang dari Budapest hingga Baghdad, dari Aljazair hingga Laut Hitam, mencakup bangsa, bahasa, budaya, dan agama yang saling bertabrakan setiap hari. Di atas kertas, ini adalah puncak kejayaan. Namun di balik kemegahan itu, tersembunyi bahaya terbesar yang selalu menghancurkan kekaisaran raksasa, ketiadaan hukum yang seragam dan adil. Banyak kerajaan besar sebelum Utsmani runtuh bukan karena musuh dari luar, tetapi karena hukum yang hanya melayani penguasa. Pajak ditarik sesuka hati, pejabat bertindak sewenang-wenang, dan keadilan berubah menjadi alat politik. Sulaiman menyadari satu kebenaran pahit sejak awal. Jika hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan itu sedang menyiapkan kuburannya sendiri. Maka sejak hari pertama, ia tidak memposisikan dirinya sebagai raja mutlak, tetapi sebagai penjaga hukum. Di istana Topkapi, Sulaiman lebih sering terlihat bersama ulama, ahli fikih, dan cendekiawan daripada jenderal perang. Ia membaca kitab hukum, mendengar keluhan rakyat, dan mempelajari laporan-laporan kezaliman pejabat daerah. Ia tahu, pedang bisa menaklukkan kota, tetapi hanya hukum yang bisa membuat kota itu bertahan. Disinilah sesuatu yang tidak biasa mulai tumbuh. Seorang sultan yang membatasi dirinya sendiri demi sistem yang lebih besar darinya. Ketegangan mulai terasa bukan di medan perang, tetapi di dalam istana. Para pejabat lama gelisah. Mereka terbiasa dengan ruang abu-abu kekuasaan, di mana hukum bisa dibengkokkan demi keuntungan pribadi. Kini, seorang sultan muda datang dengan visi yang mengancam seluruh tatanan lama. Bukan dengan teriakan, tetapi dengan satu senjata yang jauh lebih menakutkan. Aturan tertulis yang tidak bisa dinegosiasikan. Dan dunia belum sadar bahwa keputusan ini akan mengubah wajah 3 benua. Julukan Al-Kanuni tidak muncul dari medan perang. Ia lahir dari ruang-ruang sunyi, dari diskusi panjang, dari lembaran hukum yang ditulis dengan ketelitian ekstrim. Sulaiman memerintahkan kodifikasi hukum Utsmani, menggabungkan syariat Islam dengan kebutuhan administrasi kekaisaran modern. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Utsmani, hukum menjadi sistem, bukan kehendak individu. Ia menetapkan batas pajak, hak tanah, kewajiban pejabat, bahkan sanksi bagi aparat yang menyalahgunakan wewenang. Dan yang paling mengejutkan, hukum itu berlaku juga untuk keluarga kerajaan. Tidak ada nama besar yang kebal. Tidak ada jabatan suci yang tak tersentuh. Dalam dunia monarki absolut,
Ini adalah tindakan yang hampir dianggap bunuh diri politik. Para gubernur daerah mulai merasakan perubahan. Rakyat kecil yang sebelumnya tak punya suara kini memiliki rujukan hukum. Mereka bisa mengadu, dan aduan itu benar-benar diperiksa. Ketika seorang pejabat tinggi terbukti zalim, ia dihukum, bukan diamankan. Berita tentang ini menyebar cepat. Di pasar-pasar Eropa, di kota-kota Asia, orang mulai berkata, di Utsmani, hukum lebih tinggi dari pedang. Namun ketegangan tidak mereda. Justru meningkat. Karena ketika hukum ditegakkan, musuh terbesar bukan bangsa lain, melainkan orang-orang di dalam kekuasaan itu sendiri. Intrik mulai tumbuh. Fitnah beredar. Dan Sulaiman tahu, jalan yang ia pilih akan memaksanya menghadapi pilihan-pilihan paling kejam, antara cinta, loyalitas, dan keadilan. Dan disinilah cerita ini mulai berubah dari kisah kejayaan menjadi tragedi yang tidak banyak diceritakan. Semakin kuat hukum ditegakkan, semakin jelas siapa saja yang merasa terancam olehnya. Di dalam istana Topkapi, wajah-wajah yang dahulu tersenyum kini mulai menyimpan kegelisahan. Para pejabat tinggi, panglima perang, bahkan anggota keluarga kerajaan sendiri perlahan menyadari bahwa Sulaiman bukan sultan yang bisa dipengaruhi dengan bisikan atau hadiah. Ia mendengarkan hukum, bukan manusia. Dan bagi mereka yang terbiasa hidup di antara celah kekuasaan, ini adalah ancaman yang jauh lebih berbahaya daripada musuh di medan perang. Intrik mulai tumbuh bukan karena kebencian personal, tetapi karena takut kehilangan privilese. Fitnah beredar halus, disebarkan melalui percakapan kecil, laporan setengah benar, dan bisikan yang dirancang untuk menggoyahkan keyakinan Sulaiman. Mereka tahu, satu-satunya cara menghentikan hukum adalah dengan membuat sang penjaganya ragu. Maka sasaran mereka bukan kebijakan, melainkan hati sang sultan sendiri. Di saat yang sama, Kekaisaran Utsmani mencapai ekspansi terbesar dalam sejarahnya. Eropa Timur tunduk, Hungaria runtuh, Wina diguncang, Afrika Utara mengakui kekuasaan Istanbul, dan hukum Utsmani diterapkan dari Balkan hingga Gurun Sahara. Namun justru di puncak inilah tekanan mental Sulaiman mencapai titik berbahaya. Ia tidak hanya mengatur wilayah, tetapi menjaga keseimbangan antara kekuasaan, iman, dan keadilan, tiga hal yang jarang bisa berjalan bersamaan. Sulaiman menyadari paradoks besar kekuasaan. Semakin besar wilayah, semakin besar godaan untuk melonggarkan hukum demi stabilitas jangka pendek. Banyak penasihat menyarankan kompromi, pembiaran, atau penyesuaian khusus bagi elit. Tetapi Sulaiman menolak. Ia tahu, satu celah kecil akan berubah menjadi jurang besar. Namun setiap penolakan itu juga berarti menambah daftar musuh dalam diam. Dan musuh paling berbahaya bukan mereka yang mengangkat pedang, melainkan mereka yang menguasai narasi. Mereka yang mampu mengubah kebenaran menjadi keraguan, dan keadilan menjadi kebimbangan. Sulaiman mulai merasakan kesepian yang tidak bisa diatasi oleh pasukan atau kekayaan. Ia adalah penguasa tiga benua, tetapi juga manusia yang berdiri sendirian menjaga hukum yang ia ciptakan sendiri. Ketegangan mencapai puncaknya ketika konflik mulai menyentuh wilayah paling sensitif, suksesi dan darah kerajaan. Disinilah hukum yang adil berubah menjadi pedang bermata dua, dan Sulaiman tahu, apapun keputusannya, sejarah tidak akan memaafkan dengan mudah.
Tidak ada ujian kekuasaan yang lebih berat daripada saat hukum bertabrakan dengan cinta seorang ayah. Di dalam istana, konflik suksesi berubah menjadi badai sunyi. Putra-putra Sulaiman bukan hanya pewaris tahta, tetapi simbol masa depan kekaisaran. Intrik semakin liar, fitnah semakin kejam, dan laporan-laporan tentang pengkhianatan datang silih berganti. Sebagian benar, sebagian dilebih-lebihkan, sebagian sengaja direkayasa. Sulaiman berada di titik paling gelap dalam hidupnya. Sebagai sultan, ia adalah penjaga hukum. Sebagai ayah, ia adalah manusia dengan rasa cinta, harapan, dan ketakutan. Tetapi hukum yang ia bangun tidak mengenal status, tidak mengenal hubungan darah. Jika ia melonggarkan aturan demi keluarganya sendiri, maka seluruh sistem yang ia dirikan akan runtuh seketika. Dunia akan tahu bahwa hukum Utsmani hanya kuat selama tidak menyentuh istana. Keputusan yang ia ambil menjadi luka yang tidak pernah sembuh. Demi menjaga sistem yang lebih besar dari dirinya, Sulaiman memilih hukum, bahkan ketika hukum itu menghancurkan hatinya sendiri. Inilah momen ketika dunia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan sekaligus agung. Sulaiman bukan penguasa yang memanfaatkan hukum, tetapi manusia yang dikorbankan oleh hukum yang ia jaga. Berita tentang keputusan itu menyebar ke seluruh kekaisaran. Ada yang memujinya sebagai simbol keadilan mutlak. Ada yang mengutuknya sebagai kejam. Tetapi tidak ada yang bisa menyangkal satu hal. Tidak ada penguasa lain yang berani membayar harga setinggi itu demi konsistensi hukum. Disinilah citra Sulaiman berubah. Ia tidak lagi sekadar Al-Kanuni, ia menjadi ikon tragis dari kekuasaan yang tunduk pada prinsip. Dan ironisnya, justru setelah tragedi ini, Kekaisaran Utsmani mencapai stabilitas hukum tertinggi. Sistem berjalan, pajak tertata, administrasi rapi. Rakyat patuh bukan karena takut, tetapi karena percaya. Namun di balik keteraturan itu, ada seorang sultan yang setiap malam harus hidup dengan kesunyian yang tidak pernah dicatat dalam buku sejarah. Sejarah sering mencatat kemenangan, tetapi jarang mencatat harga yang dibayar untuk mempertahankannya. Pada puncak kekuasaannya, Kekaisaran Utsmani di bawah Sulaiman Al-Kanuni membentang seperti bayangan raksasa di peta dunia. Dari gerbang Wina di Eropa, pesisir Afrika Utara, hingga jantung Timur Tengah, satu sistem hukum bekerja tanpa terputus. Tidak ada kekaisaran lain di masanya yang mampu menyatukan wilayah seluas itu dengan kerangka aturan yang relatif konsisten. Disinilah kejeniusan Sulaiman mencapai bentuk paling nyatanya. Ia memahami bahwa penaklukan wilayah hanyalah awal, sementara menaklukkan kekacauan adalah kemenangan sesungguhnya. Hukum Utsmani bukan sekadar salinan syariat atau hukum adat, melainkan sintesis rumit antara teks agama, kebutuhan sosial, dan realitas politik lintas budaya. Di Balkan yang mayoritas Kristen, hukum melindungi gereja dan hak beribadah. Di Afrika Utara, adat lokal dihormati selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Di Anatolia dan Arab, hukum syariat ditegakkan dengan struktur administrasi yang rapi. Semua ini bekerja karena satu hal. Tidak ada satupun wilayah yang kebal hukum, bahkan jika wilayah itu jauh dari Istanbul. Namun keberhasilan ini menimbulkan konsekuensi yang tidak disadari banyak orang. Kekaisaran menjadi terlalu bergantung pada sistem. Segalanya tertib, teratur,
dan berjalan sesuai prosedur. Tetapi di balik keteraturan itu, roh kepemimpinan perlahan digantikan oleh mesin birokrasi. Para pejabat menjalankan hukum, tetapi tidak semuanya memahami semangatnya. Keadilan mulai terasa dingin, benar secara aturan, tetapi jauh dari empati. Sulaiman menyadari gejala ini. Ia tahu bahwa hukum tanpa jiwa bisa berubah menjadi alat penindasan yang sah. Tetapi usia, perang, dan luka batin membuatnya semakin sulit hadir secara langsung di setiap simpul kekuasaan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah sistem yang sempurna bisa bertahan tanpa manusia yang sempurna? Pertanyaan ini tidak pernah ia jawab secara terbuka, tetapi kegelisahan itu tercermin dalam surat-suratnya, puisinya, dan keputusannya yang semakin kontemplatif. Di mata dunia, Utsmani adalah kekaisaran paling stabil. Di mata sejarah, ini adalah masa keemasan. Tetapi di mata Sulaiman sendiri, ini adalah fase ketika ia mulai memahami sesuatu yang pahit. Kekuasaan yang terlalu teratur justru rapuh ketika kehilangan ruh moralnya. Dan waktu tidak pernah menunggu penguasa yang lelah. Ketika usia Sulaiman menua, tubuhnya melemah, dan medan perang tak lagi ia pijak dengan langkah pasti, kekaisaran tetap berdiri megah. Tetapi tanda-tanda perubahan mulai terlihat. Para pejabat yang dulu takut pada hukum kini belajar cara hidup di dalam celah-celahnya. Mereka tidak melanggar secara terang-terangan, tetapi memanipulasi tafsir. Sistem yang dulu diciptakan untuk keadilan mulai dimanfaatkan untuk kepentingan. Sulaiman wafat bukan di atas singgasana, melainkan di tengah kampanye militer. Sebuah simbol bahwa hidupnya tidak pernah benar-benar berhenti berjuang. Dunia berduka, tetapi juga lega. Tidak semua orang nyaman hidup di bawah hukum yang terlalu konsisten. Dan disinilah sejarah mulai menunjukkan wajah aslinya. Kejayaan yang dibangun dengan prinsip tinggi justru sulit diwariskan. Penerusnya mewarisi struktur yang luar biasa kuat, tetapi tidak mewarisi beban moral yang sama. Hukum tetap ada, tetapi perlahan kehilangan ketajamannya. Bukan karena salah, melainkan karena tidak lagi dijaga dengan pengorbanan yang sama. Apa yang dulu ditegakkan dengan air mata dan keberanian, kini dijalankan dengan rutinitas dan kompromi. Inilah momen yang jarang dibahas. Kejatuhan Utsmani tidak dimulai dari kekalahan besar, tetapi dari hilangnya manusia seperti Sulaiman. Sistemnya terlalu agung untuk dioperasikan oleh pemimpin biasa. Dan disitulah paradoksnya, Sulaiman menciptakan hukum yang menguasai 3 benua, tetapi hukum itu terlalu berat untuk ditanggung oleh generasi setelahnya. Twist terbesar dari kisah ini bukan pada kejayaan, melainkan pada pesan tersembunyinya. Sulaiman Al-Kanuni tidak sedang membangun kekaisaran yang abadi. Tanpa banyak orang sadari, ia justru meninggalkan peringatan keras bagi sejarah, bahwa hukum, sekuat apapun, tidak akan bertahan tanpa pemimpin yang rela berkorban demi prinsipnya. Ia tidak gagal. Justru sebaliknya. Ia berhasil menunjukkan batas tertinggi kekuasaan manusia. Setelah titik itu, dunia hanya bisa turun atau menyimpang. Sulaiman adalah puncak yang terlalu tinggi, dan karena itu, mustahil diulang dengan mudah. Saat kita membicarakan Sulaiman Al-Kanuni, jangan hanya ingat wilayah, pasukan, atau kejayaan 3 benua. Ingatlah satu hal yang lebih sunyi namun lebih penting.
seorang manusia yang memilih tunduk pada hukum yang ia ciptakan sendiri, bahkan ketika hukum itu menghancurkan hidup pribadinya. Dan mungkin, disitulah letak keabadian sejatinya. Bukan pada luas wilayah, tetapi pada keberanian untuk berkata bahwa kekuasaan harus memiliki batas, dan batas itu bernama keadilan. Jika kamu merasa kisah ini membuka sudut pandang baru tentang sejarah Islam dan makna kepemimpinan, jangan lupa subscribe, bagikan, dan tuliskan di komentar dari kota mana kamu menonton. Semoga kita semua diberi kesehatan, kejernihan hati, dan keberanian untuk adil, bahkan ketika itu sulit. Karena sejarah tidak selalu membutuhkan penakluk. Kadang, sejarah hanya membutuhkan penjaga prinsip.